Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tias Kusuma Wardani, NIM 19.33074 dari kelas B. Di sini saya akan mempresentasikan terkait potensi produk pangan halal di Indonesia. Mengenai pangan halal, terdapat salah satu faktor yang memicu keluarnya regulasi sertifikasi halal di Indonesia, yaitu penelitian yang dilakukan oleh Profesor Dr. Tri Susanto dari Universitas Brawijaya Malang pada tahun 1988. Penelitian tersebut menemukan beberapa makanan dan minuman yang mengandung gelatin. Di berbagai negara, gelatin merupakan produk yang mengandung unsur turunan lemak babi. Kemudian, untuk memenuhi kebutuhan dan jaminan produk halal, pemerintah bersama Majelis Ulama Indonesia atau MUI mendirikan Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan, dan Kosmetik Majelis Ulama Indonesia atau LPPOM MUI pada 6 Januari 1989 yang bertugas memeriksa dan memberikan sertifikasi halal. Pada awalnya, uji kehalalan produk atau sertifikasi halal tersebut masih bersifat sukarela, sehingga masih ada perusahaan yang tidak melakukan uji kehalalan terhadap produknya. Pada tahun 2001, terdapat kasus halal di Indonesia, yaitu ditemukannya perusahaan penyedap rasa yang salah satu produknya diisukan mengandung turunan lemak babi. Selanjutnya, pada tahun 2004, pemerintah Indonesia mengeluarkan regulasi jaminan produk halal atau JPH melalui Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014. Dalam undang-undang disebutkan bahwa seluruh produk barang dan atau jasa yang terkait dengan makanan, minuman, obat, kosmetik, produk kimiawi, produk biologi, produk rekayasa genetik, serta barang gunaan yang dipakai, digunakan, atau dimanfaatkan oleh masyarakat wajib bersertifikat halal. Pada tanggal 17 Oktober 2019, Undang-Undang Jaminan Produk Halal efektif diberlakukan yang mengikat seluruh masyarakat, khususnya pelaku dalam industri halal di Indonesia. Sebagai negara dengan jumlah penduduk muslim terbesar di dunia, kebutuhan produk halal menjadi hal yang mendesak untuk dipenuhi. Pemenuhan kebutuhan tersebut kian mendesak dengan semakin meningkatnya kesadaran konsumen terhadap bahan baku halal. Kemudian, kebutuhan halal dalam masyarakat juga meningkat, dan kesadaran konsumen terhadap standar pelestarian lingkungan, kesehatan, dan keselamatan. Industri halal di Indonesia semakin berkembang dan luas, yang tidak hanya dari sektor makanan dan minuman, namun sudah mencakup berbagai macam sektor seperti fashion, bank syariah, kosmetik, dan hotel. Fashion muslim telah menjadi tren dan gaya hidup penduduk muslim di Indonesia. Berpakaian islami telah menjadi suatu mode yang trendy dan modern. Kemudian pada tahun 1991 berdiri bank syariah pertama di Indonesia, yaitu Bank Muamalat. Sebagai bank syariah, menginisiasi kegiatan perbankan dengan sistem bagi hasil, termasuk pembiayaan, asuransi, dan investasi syariah. Kemudian, gaya hidup baru di bidang kosmetik halal salah satunya didukung oleh munculnya kosmetik dengan merek Wardah sebagai pemain pertama dalam industri kosmetik halal. Dengan positioning sebagai kosmetik halal, Wardah yang lahir dari perusahaan skala rumahan telah menjadi market leader di industri produk kosmetik halal di tanah air. Wardah mampu bersaing baik di tingkat lokal maupun global. Selanjutnya, pada industri hotel, minat masyarakat untuk menjalankan ibadah umroh semakin tinggi. Pertumbuhan masyarakat yang ingin melakukan umroh direspon positif oleh para pelaku usaha travel dengan membuka jasa perjalanan religi secara ekspansif dan masif.
Selain perjalanan terdapat tren baru dengan adanya hotel syariah yang diawali kemunculan Hotel Sofyan sebagai hotel syariah. Saat ini semakin banyak investor tertarik dalam pengembangan hotel syariah. Perkembangan potensi konsumsi halal ini diperkirakan akan semakin besar adanya dukungan bonus demografi yang akan mencapai puncak pertumbuhan pada tahun 2034. Pada tahun tersebut, penduduk dengan usia produktif mendominasi, sehingga berpotensi meningkatkan tingkat konsumsi yang diperkirakan akan mencapai kurang lebih 60%. Selanjutnya, ketidakmampuan industri halal dalam negeri untuk mencukupi aspek kehalalan disebabkan oleh beberapa hal. Yang pertama, pelaku industri halal di Indonesia masih menghadapi banyak masalah, mulai dari keterbatasan pengetahuan dan kesadaran terhadap produk halal, kepemilikan sertifikasi halal, proses produksi yang memenuhi standar halal, hingga masalah pemasaran. Untuk sektor makanan minuman halal, tahun 2019 posisi masih net impor atau nilai ekspor lebih rendah daripada nilai impor. Hal ini menunjukkan bahwa konsumsi makanan dan minuman masih banyak dipenuhi oleh komoditi impor. Selanjutnya, menurut data BPS menunjukkan bahwa konsumen halal Indonesia akan mencapai 262.733 juta jiwa pada periode 2025 sampai 2030 dan 267.038 juta jiwa pada periode 2040 sampai dengan 2045. Selanjutnya, produk dapat dikatakan halal jika yang pertama yaitu aman dikonsumsi, yang kedua sesuai syariat Islam, yang ketiga terdapat logo halal, yang keempat bebas dari bahan haram atau non-halal, dan yang kelima higienis, bersih, berkualitas baik, dan bermanfaat bagi kesehatan. Oleh karena itu, konsumen dari produk halal tidak hanya diminati oleh masyarakat muslim, namun juga diminati oleh masyarakat non-muslim. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.